Selamat pagi untuk semua siswa kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 4 tentang arti bertobat. Sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan pelajaran lebih lanjut ya. Tuhan, terima kasih, saya bersyukur hari ini bisa punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan pelajaran kepada anak-anak. Saya berdoa mereka dalam keadaan sehat walafiat, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran ini juga dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelajaran ini kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, di pelajaran 4 ini temanya adalah arti bertobat. Bacaannya ada di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin ada yang sudah baca, nanti saudara bisa baca sendiri tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, pertanyaannya gini, menurut saudara apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Nah, bertobat itu artinya berbalik, ya. Bertobat itu artinya kita memiliki perubahan hati, perubahan pikiran untuk berbalik ke arah jalan yang benar. Mungkin tadi kita melakukan dosa, mungkin tadi kita melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang tidak menjadi kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Lalu kita meninggalkan itu dan berbalik ke jalan yang benar. Tadi kalau kitanya bohong, sekarangnya jujur. Itu namanya bertobat. Artinya saudara tidak mau berbohong lagi, tetapi saudara memilih untuk jujur. Itu namanya bertobat. Nah, apakah manusia perlu bertobat? Kalau nggak bertobat, apa yang terjadi? Manusia perlu bertobat. Ingat, manusia perlu bertobat. Kalau manusia tidak bertobat, maka dia akan melakukan hal yang sama sampai dia mati. Itu akan pasti tidak akan dikehendaki Tuhan. Jadi manusia perlu sekali bertobat, karena Tuhan pun mau kita bertobat. Artinya Tuhan bukan berarti manusia itu gak akan bikin salah, manusia itu gak akan bikin dosa, tapi Tuhan mau kita bertobat. Tuhan tidak berurusan dengan seberapa banyak dosa yang kita perbuat, seberapa besar kesalahan yang kita perbuat, seberapa besar kita melenceng dari Tuhan, tetapi Tuhan mau kita bertobat, kita berbalik kepadanya. Dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 itu berbicara tentang pertobatan. Nah, ceritanya saya ringkas aja ya, supaya jangan terlalu panjang. Dikatakan begini, suatu hari ada seorang anak laki-laki, dan anak ini meminta kepada ayahnya untuk membagikan warisan pada mereka, ya, membagikan warisan kepada mereka. Lalu ketika dia meminta kepada ayahnya, lalu ayahnya itu memberikan kepadanya. Ketika dia mendapatkan itu, ia pergi keluar dari rumah untuk menghabiskan uang itu, untuk menghabiskan warisan itu dengan berfoya-foya, bersenang-senang, menghamburkannya malahan. Nah, setelah beberapa kemudian itu uangnya habis, lalu anak itu mulai kelaparan. Dia udah gak bisa beli makan apa-apa, pakaiannya udah gak benar, compang-camping lah kira-kira gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa peduli dia. Nah, ia tidak berani pulang ke rumah karena dia sudah menganggap dirinya sebagai anak yang durhaka. Dia sudah menganggap bahwa jangan sampai ayah saya itu tidak menerima saya lagi sebagai anak. Nah, lalu dia mempunyai pemikiran begini, ayahku di rumah itu punya banyak makanan, punya banyak karyawan, punya banyak harta, tetapi saya di sini sedang kelaparan. Artinya gini, dia sudah memiliki pikiran bahwa saya mau bertobat, saya mau berbalik, tapi saya masih takut. Saya mau bertobat, saya masih takut. Apakah saya diterima? Nah, ini adalah gambaran dari kita manusia mau bertobat. Kita mau bertobat kepada Tuhan, kita mau berbalik kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang kita takut. Tuhan terima enggak ya? Tuhan mau enggak kalau saya bertobat? Misalnya saya kemarin sudah berbohong dengan kakak saya sudah berbohong dengan ibu atau bapak. Apakah Tuhan masih mau? Nah, saya mau memberikan pesan adalah Tuhan mau kalau kita mau bertobat. Tuhan
tidak mungkin menolak kalau kita mau bertobat kepadanya. Jadi kata bertobat itu berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Nah, akhirnya anak itu pulang. Apa yang terjadi? Apakah ayahnya menolak dia? Ini singkat cerita aja. Apakah ayahnya menolak dia? Oh, enggak. Ternyata ayahnya menyambut dia. Lalu dikatakan lagi, dia mengambil jubah yang sangat mahal lalu mengenakan kepada anak itu. Betapa bersukacitanya ayah kalau anaknya itu berbalik. Nah, artinya apa? Tuhan juga bersukacita kalau kita bertobat. Tuhan juga sangat senang kalau kita mau bertobat. Ini adalah ayah adalah gambaran daripada Tuhan. Anak yang hilang itu adalah gambaran dari kita yang melakukan dosa, gambaran dari kita yang melakukan pelanggaran. Apakah Tuhan menolak kalau kita berbalik lalu mau bertobat kepada Tuhan? Tuhan tidak akan menolak. Ingat yang saya sudah sampaikan tadi, ayah ketika melihat anaknya, ia menyambutnya dengan sukacita, bahkan mengambil jubahnya yang sangat mahal untuk mengenakan kepada anaknya. Yang kedua, dia dikatakan begini, dibuati pesta besar untuk merayakan bahwa anak yang hilang sudah ditemukan kembali. Nah, Allah itu seperti itu. Ketika melihat manusia bertobat, dia menerima dengan sukacita. Nah, apakah kita sebagai manusia sekarang mau bertobat? Itu yang paling penting. Jadi arti daripada bertobat itu artinya berbalik ya. Ingat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Jadi mari kita melihat dengan baik. Nah, pertanyaannya untuk saudara, dan saudara perlu jawab pertanyaan ini. Saya tidak perlu lama-lama menyampaikannya. Saudara perlu jawab pertanyaan ini. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 15. Tugasnya yang pertama adalah baca dulu Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, mengapa anak yang hilang itu takut untuk pulang ke rumah ayahnya? Padahal kan dia kan orang rumah. Cuman tadi dia mengambil apa yang menjadi bagiannya lalu pergi di luar menghamburkannya, menghabiskannya dengan foya-foya. Lalu ketika mau berbalik, ia takut. Pertanyaannya, kenapa ia takut? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara anak itu mengakui kesalahannya di hadapan ayahnya? Pertanyaan pertama, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah? Yang kedua, bagaimana cara anak itu mengakui kesalahannya di hadapan ayahnya? Yang ketiga, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti anak yang hilang tadi itu, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu akan lakukan? Dan kenapa kamu harus bertobat? Itu. Ya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu akan lakukan? Dan kenapa kamu mau bertobat? Ya, yang pasti yang kamu lakukan adalah saya mau bertobat. Terus pertanyaan kedua, kenapa kamu bertobat? Ya, yang pertanyaan yang berikutnya adalah hal apa yang kamu bisa pelajari dari perumpamaan tentang anak yang hilang? Artinya poin-poin penting apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara tidak perlu lakukan, dan apa yang saudara perlu lakukan. Oke? Apa dari kisah anak yang hilang tadi itu? Apa yang saudara perlu? Oh, saya mau melakukan ini, Deng. Bagus loh. Atau saya nggak perlu lakukan ini, saya nggak perlu mencontohi ini, gitu ya. Itu. Jadi silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang arti bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Itu ya. Oke. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, bisa dikirimkan ke guru agama masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur bisa punya waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini buat kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang di rumah dalam keadaan baik. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin.